Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kembali lagi dalam program Ramadan Asik Al-Wafa TV, suatu program yang akan menyajikan berbagai informasi mengenai dunia Islam dan khususnya terkait bulan Ramadan. Ya, pada kesempatan kali ini kita memasuki salah satu episode spesial lagi, di mana saya di sini tidak sendirian, saya juga akan ditemani oleh salah satu sahabat saya, yaitu ada Bapak Muhammad Solihin. Ya. Dan seperti biasa, kita juga sudah terhubung dengan salah satu guru kita, seorang alim ulama di Provinsi Jawa Barat. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Bapak Dr. Andes Kiai Haji Asep Toto Ghazali MAG. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah. Pak Kiai, berjumpa lagi dengan saya Jangka dan juga rekan saya Muhammad Solihin, dan kita di sini sedang menemani sahabat Al-Wafa yang hingga saat ini masih harus belajar dari rumah nih Pak Kiai karena kondisi pandemi COVID-19 ini. Ya, Pak Kiai, di bulan Ramadan ini kita pastinya melaksanakan puasa Ramadan, terus kita juga tadarus Al-Quran, sholat tarawih, dan kita melakukan berbagai ibadah lainnya. Salah nggak sih kalau misalkan kita merasa di sini kita sudah menjadi muslim yang soleh gitu ya? Betul. Ya, karena dengan berbagai ibadah yang sudah kita lakukan itu, apakah kita sudah cukup gitu ya? Dikatakan sebagai muslim yang soleh gitu, dimana di bulan Ramadan ini kita merasa keimanan kita cukup meningkat lah mungkin dibanding hari-hari biasanya. Ya, karena memang di bulan Ramadan ini bulan yang berkah, bulan untuk senantiasa kita beribadah, menambah keimanan kita kepada Allah, dan tentunya banyak sebagian orang-orang yang beriman, orang muslim merasa bahwa bulan Ramadan ini nih saya sudah menjadi orang yang muslim yang sempurna imannya seperti itu. Nah, apakah kita bisa mengklaim seperti itu ya atau tidak? Karena karakter seorang muslim itu ada kriterianya, ada karakter-karakter tertentu yang mesti dimiliki ya, bukan hanya dengan sholat, kemudian puasa, tadarus, tapi ada berbagai karakter yang perlu dimiliki oleh seorang muslim itu seperti Pak Kiai. Nah, mungkin kita perlu penjelasan ya dari Pak Kiai, bagaimanakah karakteristik atau sikap dan sifat yang harus dimiliki oleh seorang muslim itu seperti Pak Kiai. Iya. Jadi mungkin Pak Kiai dapat berbagi dengan kita semua, dengan sahabat-sahabat Al-Wafa, seperti apa sih karakteristik muslim yang soleh itu? Apakah cukup dilihat dari ibadahnya saja atau ada hal-hal yang lain seperti itu Pak Kiai? Mungkin itu Pak Kiai, boleh Pak Kiai menyampaikan paparannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Al-Wafa yang saya hormati dan Allah muliakan, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam acara Ramadan Asyik di TV Al-Wafa yang insya Allah hari ini kita akan mengkaji mengenai karakteristik muslim soleh. Sahabat Al-Wafa, Ramadan ini sebagai bulan latihan, training untuk menuju muslim yang soleh. Ya. Kenapa saya katakan latihan? Sebulan ini betul-betul kita ya mengisi waktu yang luar biasa dengan berbagai kegiatan yang positif. Nah, diharapkan nanti 11 bulan ke depan di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah kita terbiasa melakukan seperti apa yang dilakukan di bulan Ramadan. Namun tentunya untuk membahas tentang karakteristik muslim soleh ini ada beberapa hal yang mesti saya sampaikan. Bahwa seorang muslim yang soleh itu tidak cukup hanya sholat, saum, zakat saja. Tapi di antara karakteristiknya apa? Yang pertama adalah salimul aqidah. Jadi memiliki akidah yang kuat, akidah yang mantap. Jadi seorang muslim
mesti memiliki akidah yang lurus. Artinya dia tidak boleh melakukan kemusyrikan, tidak boleh meminta kepada selain Allah. Makanya seorang muslim itu mesti ma'rifatullah, mengenal Allah, asma-asma'nya. Jadi mesti dipahami betul sahabat Al-Wafa. Ar-Razzaq, Allah yang mengatur rezeki, ya. Al-Qawi, Allah yang maha kuat. Jadi nanti kita akan lebih mengenal Allah lewat asma'nya, lewat sifat-sifatnya. Termasuk di situ juga tanamkan dalam diri kita muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Dimanapun, kapanpun, dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, Allah itu melihat kita, Allah mengawasi kita, Allah memperhatikan kita, sahabat Al-Wafa. Nah, di bulan Ramadan kita sedang sendirian nih di kamar, di rumah. Makanan ada, minuman ada. Orang lain nggak ada yang tahu kalau kita buka. Kenapa kita nggak berani? Karena kita merasa Allah melihat kita, Allah mengawasi kita. Nah, sikap seperti ini mesti dilanjutkan nanti setelah Ramadan itu. Lalu mayatullah, selalu merasa bersama dengan Allah. Ya. Dia selalu merasa bersama dengan Allah. Tidak ada rasa takut, khawatir. Innallaha ma'ana. Dan yang paling penting lagi adalah mahabbatullah, cintanya hanya kepada Allah. Nah, jadi bagaimana dia mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, merasa diawasi oleh Allah, merasa selalu bersama dengan Allah, hanya cinta kepada Allah. Dan tentunya supaya seorang muslim itu hanya takut kepada Allah. Mana buktinya? Adzan dikumandangkan di masjid, Allahu Akbar. Betul yang adzan itu muadzin, tapi pada hakikatnya itu adalah panggilan kasih sayang dari Allah. Allah yang sudah menciptakan kita, Allah yang sudah memberikan kita rizki. Kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara karena Allah. Tapi kenapa begitu Allah memanggil? Tidak sedikit antara kita yang diam saja, malah main HP, malah tidur-tiduran, malah ngobrol. Mestinya kalau dengerin adzan, Allahu Akbar, alhamdulillah ya Allah, sudah asar lagi, saya mau sholat, cepat duduk. Ini kadang-kadang seperti orang yang kaget dengerin adzan, Allahu Akbar, wis asar deui ieu teh, cikeun lohor, ya iyalah karena sholat zuhurnya 2:30. Nah, jadi seorang muslim yang soleh itu akidahnya mesti murni, yang percaya kepada ramalan bintang, kamu bintangnya apa, bakal gini-gini ini. Yang menentukan rezeki kita Allah, yang menentukan jodoh Allah. Nah, yang paling penting sekarang sahabat Allah, bagaimana kita lebih dekat kepada Allah, takarub kepada Allah. Yang kedua, karakter muslim yang soleh itu adalah sahihul ibadah, ibadahnya benar. Saum salah satunya, sholat yang paling utama, zakat, haji, dan ibadah yang lainnya. Jadi muslim yang soleh itu nampak ibadahnya, ya. Kalau sholat misalnya berupaya sholatnya di awal waktu, sholatnya berjamaah, sholatnya tumaninah, sholatnya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau dalam saum tadi, saumnya berkualitas, dibingkai dengan amaliyah Ramadan lain. Di samping makan sahur, beristighfar di waktu sahur, banyak baca Al-Quran lagi saum, banyak sedekah, sholat tarawih, menghindari ucapan yang kotor dan hina, perbuatan yang kotor. Termasuk kalau kita zakat juga tentu di situ. Termasuk apalagi ibadah haji dan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, jadi seorang muslim yang soleh itu kelihatan ibadahnya dia. Bukan hanya sekedar kuantitas tapi berkualitas juga. Terutama sholat. Dan yang ketiga, sahabat Al-Wafa, seorang muslim yang soleh itu punya karakter apa? Yang ketiga. Yang ketiga adalah akhlak yang baik. Jadi dia memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Atau matinul khuluq istilahnya. Dari mulai cara bicara, cara bersikap, sampai cara berpakaian, dia melihat dulu. Rasulullah SAW adalah teladan kita. Makanya seorang muslim yang soleh bukan hanya akidahnya kuat, ibadahnya benar, tapi akhlaknya mulia. Ya, kalau bicara bisa menjaga lisan, sopan santun, lemah lembut, handap asor, hormat kepada yang lebih tua, sayang kepada yang lebih muda, dengan sesama saling menghargai.
Ini sahabat Allah, hati-hati tuh, lisan dijaga. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang kotor. Saya tidak pernah melihat dan mendengar seekor anjing memanggil temannya dengan nama manusia. Asep tidak pernah. Tapi hari ini sahabat Al-Wafa banyak teman-teman kita manggil temannya dengan nama seekor anjing, kemana anjing, anjing minta rokok anjing, yang di penalti ngalir doga anjing, naudzubillah. Kaulan sadida bicaranya benar, kaulan thaqila berbobot, kaulan baligho jelas, kaulan maisyura mudah dipahami, kaulan husna indah, kaulan karimah mulia, kaulan ma'rufah beradab. Jadi nggak ada bicara. Mata juga dijaga, telinga dijaga. Nah kalau dalam bahasa lain, sahabat Al-Wafa, jadi kalau misalnya orang akidahnya kuat akan menghasilkan menjadi orang-orang yang takut, yang hanya takut kepada Allah. Kalau ibadahnya benar, menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Dan kalau dia memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik, dia akan merasa malu kepada Allah. Makanya Nabi menyatakan al-istihya'u haqqul haya. Malu yang sebenarnya kepada Allah adalah antahfadur ra'sa wa mawa'a wa tahfadul batna wa mahawa. Engkau menjaga kepala dengan apa yang ada di sekitar kepala, dan engkau menjaga perut dengan apa yang ada di sekitar perut. Di kepala ada lisan, ada hidung, ada mata, dan telinga, ini dijaga, jangan sampai disalahgunakan. Jadi seorang muslim itu, ya, yang disebut soleh itu bukan hanya sekedar dia ada sok sholat, soleh belum tentu. Ya. Buat apa dia sholat kalau misalnya sekarang tidak memiliki akhlak yang baik? Makanya sholatnya masih tanha anil fahsya wal munkar. Sholatnya masih mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi di satu sisi sholatnya karena siapa? Ya itu harus memiliki akidah yang mantap. Sholatnya karena Allah, lillah. Nah jadi kalau akidahnya mantap, nanti efeknya apa? Dia melakukan apapun ibadahnya, bukan karena ingin dilihat orang ria, bukan ingin didengar orang, tapi betul-betul ilahi anta maksudi. Tuhanku, hanya engkau tujuanku. Waridoka matlubi, hanya ridhomu yang aku cari. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak, maka curahkan kepadaku bagaimana aku bisa mencintaimu dan mengenalmu. Nah nanti akan dilihat kalau sudah ibadahnya betul-betul karena Allah, dilihat nanti. Di luar sholat kayak gimana itu? Bicaranya, sikapnya, tingkah lakunya. Jangan sampai STM dia sholat terus maksiat jalan. Engkau sok sholat, tapi punya utang nggak mau bayar. Engkau sok sholat masih lawan orang tua. Engkau sok sholat masih banyak bohong. Engkau sok sholat tapi judes. Engkau sok sholat tapi pedit. Engkau sok sholat tapi cunihin. Yang mesti dijaga. Nah jadi ketiga hal inilah, ketika akidah kita mantap, maka nanti otomatis ibadah pun akan benar. Dan nanti hasilnya pun akan berimplikasi kepada kehidupan sehari-hari, akhlaknya. Jadi orang kalau sudah melakukan itu karena Allah, kalau orang sudah melakukan itu lillahi ta'ala, apapun akan menjadi mudah. Bukan karena siapa-siapa, bukan karena apa-apa. Contoh misalnya seseorang ini kan akidahnya kuat, ya, dia sudah cinta kepada Allah. Begitu ada perintah sholat tahajud mesti bangun jam 3, itu kan masih ngantuk, tapi dasarnya sudah cinta kepada Allah, dia kuat ingin tahajud. Lalu tahajudnya benar, tahajudnya bukan karena ingin dipuji orang, bukan karena ingin apa. Banyak orang yang kadang-kadang tahajudnya punya tujuan sesaat, ya. Tapi setelah misalnya tujuannya tercapai tidak tahajud lagi. Tapi masih lillah. Ya, teteh, kenapa sih sekarang kamu lagi rajin tahajud? Iya, aku tuh lagi kesel. Ya. Lagi kesel kenapa? Ya kesel aja. Aku tuh banyak utang, belum bisa bayar. Terus tahajud, begitu utangnya selesai, kenapa teteh nggak tahajud lagi? Udah lunas. Nah ini jangan sampai seperti itu. Ya, dalam keadaan susah senang kita tetap. Nah nanti akan kelihatan setelah ibadahnya mantap dalam akhlak. Nah ini jadi kaitannya luar biasa. Makanya mudah-mudahan sahabat Al-Wafa, ya, dengan kita terus ngaji, belajar, ya, dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjadi seorang muslim yang soleh, bukan hanya sekedar akidahnya kuat, ibadahnya mantap, tapi akhlaknya juga mulia. Terakhir saya ingin menyampaikan sahabat Al-Wafa bahwa untuk bisa mendapatkan karakter-karakter itu, untuk kita bisa menjadi seorang muslim yang soleh itu,
Ya, salah satu pedoman kita adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Makanya Rasulullah ketika di akhir hayatnya tidak meninggalkan warisan berupa tanah, harta, tapi yang boleh wariskan. Taraktu fikum amraini, aku wariskan kepada kalian 2 pusaka. Ma in tamassaktum bihima, jika kalian berpegang teguh kepada 2 pusaka itu, lam tadillu abada, maka kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Apa 2 pusaka itu? Kitab Allah wa sunnah Rasulih, Al-Quran dan Sunnah Rasul. Artinya, kalau kita ingin menjadi seorang muslim yang soleh, baca, pahami, kaji, amalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk juga sunnah-sunnahnya itu. Makanya hidup harus dibarengi ngaji itu di situ. Karena tanpa pengetahuan, tanpa ilmu, ya mustahil kita menjadi seorang muslim yang soleh. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Sebelum kita tanya jawab, saya serahkan dulu kepada Ustadz Jaka, Ustadz Solihin, dipersilahkan. Oke, terima kasih Pak Kiai. Alhamdulillah kita sahabat Al-Wafa sudah mendapat pencerahan dari Pak Kiai. Alhamdulillah. Jadi tadi minimalnya kita sebagai muslim yang soleh itu minimal memiliki 3 karakter ya. Yang tadi yang akidah yang baik, akidah yang lurus. Yang kedua kemudian ibadah yang baik. Dan yang ketiga adalah akhlak yang baik. Ya, jadi kita tadi sampaikan di awal. Jadi jika kalau pada bulan Ramadan ini kita hanya sholat, kemudian berpuasa, zakat, dan juga tarawih, baca Quran, mungkin itu belum dikatakan muslim yang soleh. Ya, jika kita tadi tidak memiliki akidah yang baik dan juga akhlak yang baik, seperti itu Pak Jaka, tadi yang disampaikan mungkin seperti itu. Iya, betul sekali. Jadi dari ketiga itu tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai itu saling berkaitan ya. Betul. Bermula dari akidah yang kuat terlebih dahulu. Ketika akidah kita kuat, maka ibadah kita pun akan menjadi baik. Ketika akidah sudah kuat, ibadahnya menjadi baik, maka akan muncullah akhlak yang baik pula. Betul, gitu ya. Tapi ada hal yang menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai di bagian di mana bahwa malu itu adalah ketika kita dapat menjaga yang ada sekitar lisan kita dan juga yang di bagian perut dan sekitarnya gitu ya. Berarti sekitar lisan, sekitar perut, kalau di tengah-tengah ini ada hati gitu ya. Betul. Nah, yang rada susah kayaknya itu menjaga hati nih. Betul. Ya, meskipun yang lainnya juga sebenarnya susah ya, tapi kayaknya banyak juga nih. Ini juga salah satu pertanyaan dari sahabat Al-Wafa. Oke, katanya saya terkadang suka malas saat belajar di saat pandemi ini. Apakah malas ini termasuk hawa nafsu dan bagaimana cara melawan malas saat belajar? Oh gitu. Jadi ini udah 1 tahun mungkin 1 tahun lebih mungkin pakai sahabat Al-Wafa ini belajar di rumah, mungkin ada yang jenuh gitu ya, capek dan sebagainya, belajarnya melihat laptop, melihat handphone, akhirnya malas gitu pakai. Nah, apakah malas itu termasuk salah satu hawa nafsu atau penyakit dalam diri kita yang harus kita benahi? Kalau termasuk, seperti apa kiat-kiat melawan rasa malas tersebut? Oke. Betul ya, jadi penyakit malas, peleye ya, itu kalau dalam urusan ibadah itu orang munafik itu, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Ya. Jadi kalau misalnya mau melaksanakan sholatnya itu bermalas-malasan, peleye itu orang munafik. Nah, begitu juga dalam belajar, ketika kita malas belajar, nggak mau ngapa-ngapain, mager, malas gerak, ya, malas baca, malas menulis, malas melakukan sesuatu, itu betul-betul penyakit. Makanya kita yang pertama berdoa kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa malas. Ya, jadi jangan sampai. Terus itu betul penyakit, harus dilawan, harus disembuhkan. Dengan apa? Dengan kesungguhan. At-ta'allum bil jiddi wal ijtihad. Dengan sungguh-sungguh belajar, manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil. Coba pola pikir kita dirubah sahabat Al-Wafa. Kalau malas itu nantinya jadi apa? Ya, mau jadi apa nanti kalau kita tidak rajin hari ini? Nah, ini berkaitan dengan pandemik, sudah 1 tahun lebih kita belajar, ini berpengaruh ya, betul lah. Tapi bukan jadi alasan untuk kita tidak mau belajar. Mari ya, kita terus semangat untuk belajar. Ingat ya, cita-cita kita ke depan itu tidak bisa kita meraih cita-cita itu dengan hanya lamunan, melak lamun dina sugani ceborku mudah-mudahan hayang untung dina enteng. Tapi harus dengan belajar sungguh-sungguh ya, di situ.
belajarnya betul-betul, insya Allah kalau kita sungguh-sungguh nanti akan sukses dan berhasil. Dan terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa ini ada nih satu kiat ya untuk para sahabat Al-Wafa. Salah satu untuk supaya kita tidak malas itu menjaga wudhu. Jadi kalau ada rasa malas cepat wudhu. Ya, cepat wudhu di situ. Lalu kita berdoa agar dijauhkan dari sifat malas. Lalu kita buktikan. Dan tentunya kita berpikir visioner ke depan. Kita bukan hanya hari ini hidup, tapi ke depan ada sesuatu. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna. Demikian Ustadz Jaka dan Ustadz Soleh ya. Oke, terima kasih Pak Kiai. Alhamdulillah sangat jelas sekali penyampaian dari Pak Kiai tentang bahwa malas itu adalah merupakan penyakit juga yang mesti kita hindari. Ya, salah satunya tadi dengan menjaga wudhu. Insya Allah dengan menjaga wudhu kita selalu semangat, kita selalu menyerahkan semuanya kepada Allah, kita berusaha meminta perlindungan kepada Allah dari sifat malas. Karena Rasulullah pun menyampaikan kepada kita dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika minal kasli, itu ya, ada kasal itu malas, yang jadi sifat malas seperti itu. Jadi tentunya sahabat Al-Wafa, walaupun kita dalam kondisi seperti ini, tetap kita tingkatkan semangat kita untuk terus belajar. Seperti Pak Jawa ya? Iya, teringat salah satu kata mutiara yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, bahwa jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus bersiap untuk menanggung perihnya kebodohan. Ya, jadi rasa malasnya harus dilawan gitu ya. Betul. Ya, demikian sahabat Al-Wafa semuanya, sadar diri, sadar posisi, dan sadar situasi. Dan tambahkan lagi, perbanyak muhasabah diri. Ya, alhamdulillah untuk kegiatan Ramadan Asik hari ini telah selesai. Mudah-mudahan sahabat Al-Wafa semua dapat mengambil hikmah dari apa yang sudah disampaikan oleh guru kita, Bapak Dr. Andes, Kiai Haji Asep Toto Ghazali MAG. Dan saya Jaka Permana, serta rekan saya Ahmad Solihin, kami pamit undur diri. Tetap saksikan terus Ramadan Asik di Al-Wafa TV, suatu program yang akan menyajikan berbagai informasi seputar dunia Islam. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.